Berawal dari sebuah kerinduan untuk melaksanakan ibadah, berkumpullah beberapa orang untuk beribadah bersama pada sebuah gereja di Kompleks Linut, Makassar. Setelah Wisma Kare dibuka pada tahun 1970 sebagai tempat kaderisasi para katekis, umat mulai menggunakannya sebagai tempat ibadah. Mulailah penggunaan nama Kare yang berawal dari kaderisasi dan rekreasi. Secara jumlah, umat Kare mulai berkembang. Keinginan untuk mendirikan rumah ibadah semakin menjadi sebuah kebutuhan. Di tahun 1985, komunitas umat Katolik yang meliputi wilayah Panaikan, Telo, dan Mandai hingga Kabupaten Pangkep resmi menjadi sebuah paroki menjadi paroki Sede Sapiente atau Tahta Kebijaksanaan dengan pastor paroki pertama yaitu Pastor Paul Katri DICM. Setelah selama 5 tahun menjadi paroki persiapan dengan pusat paroki di Wisma Kare, upaya mendirikan sebuah gereja masih belum berhasil. Pemerintah hanya mengizinkan mendirikan gedung serbaguna di tahun 1986. Berdirilah Gedung Serbaguna Kare. Kualitas beribadah umat pun menjadi lebih baik dengan hadirnya gedung serbaguna yang difungsikan menjadi tempat ibadah. Jumlah umat di paroki Kare semakin bertambah dengan berbagai aktivitas umatnya yang bertambah giat membuat kerinduan akan tempat ibadah yang permanen semakin besar. Segala daya upaya untuk menjadikan gedung serbaguna menjadi gereja permanen pun dilakukan. Namun rupanya pemerintah kota Makassar masih belum memberikan izin. Tanggal 4 Desember 1998 di siang hari, sekelompok orang dari arah jalan merengsek masuk halaman gedung serbaguna. Dengan tidak terkendali, mereka membakar gedung yang selama bertahun-tahun digunakan sebagai tempat ibadah. Tidak hanya itu, kamar tinggal Pastor John Van Roy CICM, pastor paroki kala itu, dan gedung pertemuan yang biasa digunakan untuk rapat dan pembinaan rata dengan abu bakaran. Sedih, takut, dan terpukul mewarnai umat paroki Kare saat melaksanakan misa perdana pasca pembakaran. 2 hari sebelumnya, misa pun diadakan di tengah sisa-sisa reruntuhan dan puing-puing bekas pembakaran. Tenda pun didirikan untuk menaungi umat dari hujan saat misa menjelang perayaan Natal. Mulailah gereja Kare dikenal sebagai gereja tenda. Pada tanggal 18 April 1999, kembali terjadi peristiwa pembakaran yang kedua. Pastoran dan sebagian SD Frater Bakti Luhur menjadi korban tindakan anarkis oknum-oknum yang tidak memiliki hati. Kurang lebih selama 10 tahun, umat Kare melaksanakan misa tanpa gedung gereja. Dengan perkembangan jumlah umat dan semakin giatnya pelayanan, komunitas umat di wilayah Panaikan dan Telo menjadi sebuah paroki baru. Pada tahun 1999, mulailah berdiri paroki Santo Paulus Telo. Di tahun 2003, wilayah Mandai dipisahkan menjadi paroki tersendiri dan mengambil alih sebuah pelayanan diaspora Maros, Karyango, Pangkep, dan Tonasa. 3 bulan setelah mendapat izin mendirikan bangunan gereja, tepatnya 17 Agustus 2008, realisasi pembangunan gereja baru dimulai dengan upacara peletakan batu pertama oleh Pastor Ernesto Amikleo CICM, Bikjen Keuskupan Agung Makassar saat itu. Upaya mendirikan sebuah gereja yang dulu dirindukan dengan berbagai arah rintangan terus diusahakan oleh umat paroki Maria Ratu Rosari. Akhirnya, sebuah gereja megah telah berdiri. 17 November 2013, Gereja Paroki Maria Ratu Rosari Kare diresmikan dan diberkati. Suasana hati yang bahagia dan penuh syukur hadir di setiap umat Kare kala itu. Apa yang dulu diimpikan terwujud sudah. Berkat bantuan banyak pihak, terutama para tetangga yang memberikan restu pendirian rumah ibadah, gereja megah telah berdiri kokoh. Ini tidak terasa 50 tahun sudah perjalanan komunitas umat beriman Kare. Cikal bakal berdirinya Paroki Maria Ratu Rosari Kare. Perjalanan yang penuh liku dan luka kini bertabur kegembiraan bersama untuk bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi terang dan garam di tengah dunia.
Berjayalah selalu. Paroki Maria Ratu Lestari, Tarik.